Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari etika bisnis Islam. Kami dari kelompok 7 dengan tema A yang berjudul Etika Bisnis dalam Proses Produksi dan Menurut Sudut Pandang Islam, yang terdiri dari saya sendiri, Galuh Purwati Agustina, Maya Ervita Widianti, Vivi Setiawati, Muhammad Lutfi Hakim, dan Saiku Nur Aziz. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang etika produksi. Etika produksi di sini adalah seperangkat prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang menegaskan tentang benar dan salahnya hal-hal yang dilakukan dalam proses produksi atau dalam proses penambahan nilai guna barang. Dan yang kedua, ada tujuan produksi. Tujuan produksi di sini antara lain, yang pertama, memperbanyak jumlah barang dan jasa. 2. Menghasilkan barang dan jasa yang berkualitas tinggi. 3. Memenuhi kebutuhan sesuai dengan peradaban. 4. Mengganti barang-barang yang rusak atau habis. 5. Memenuhi pasar dalam negeri untuk perusahaan dan rumah tangga. 6. Memenuhi pasar internasional. 7. Meningkatkan kemakmuran memperbanyak. Dan di sini juga saya akan menjelaskan tentang pentingnya etika produksi. Dalam proses produksi, sebuah produsen pada hakikatnya tentu akan selalu berusaha untuk menekan biaya produksi dan berusaha untuk mendapatkan laba sebanyak-banyaknya. Termasuk mereka bisa melakukan hal-hal yang mengancam keselamatan konsumen. Padahal konsumen dan produsen bekerja sama. Seharusnya lah produsen memberi perhatian dan menjaga konsumen sebagai tanda terima kasih telah membeli barang atau menggunakan jasa yang mereka tawarkan. Namun, banyak produsen yang tidak menjalankan hal ini. Produsen lebih mementingkan laba, seperti banyaknya kasus-kasus yang akhirnya mengancam keselamatan konsumen karena dalam memproduksi, produsen tidak memperhatikan hal-hal buruk yang mungkin terjadi pada konsumen. Etika bisnis menurut sudut pandang Islam. Di sini ada pengertian etika bisnis Islam. Etika bisnis Islam adalah akhlak dalam menjalankan bisnis sesuai dengan nilai-nilai Islam, sehingga dalam melaksanakan bisnisnya tidak perlu ada kekhawatiran sebab sudah diyakini sebagai sesuatu yang baik dan benar. Nilai etik, moral, susila, atau akhlak adalah nilai-nilai yang mendorong manusia menjadi pribadi yang utuh, seperti kejujuran, kebenaran, keadilan, kemerdekaan, kebahagiaan, dan cinta kasih. Apabila nilai etik ini dilaksanakan akan menyempurnakan hakikat manusia seutuhnya. Setiap orang boleh punya seperangkat pengetahuan tentang nilai, tetapi pengetahuan yang mengarahkan dan mengendalikan perilaku orang Islam hanya ada dua, yaitu Al-Quran dan Hadis sebagai sumber segala nilai dan pedoman dalam setiap sendi kehidupan, termasuk dalam bisnis. Konsep Al-Quran bisnis yang beretika. Terintegrasinya etika Islam dalam bisnis telah menciptakan suatu paradigma bisnis dalam sistem etika bisnis Islam. Paradigma bisnis adalah gugusan pikir atau cara pandang tertentu yang dijadikan sebagai landasan bisnis baik. Ada juga faktor-faktor dalam produksi, yaitu yang pertama ada tanah. Pengertian tanah mengandung arti yang luas termasuk sumber semua yang kita peroleh dari udara, laut, gunung, dan sebagainya, sampai dengan keadaan geografi, angina, dan iklim terkandung dalam tanah. Al-Quran menggunakan kata tanah dengan maksud yang berbeda. Yang kedua ada tenaga kerja. Dalam Islam, tenaga kerja bukan hanya suatu jumlah usaha atau jasa yang abstrak
yang ditawarkan untuk dijual pada pencari tenaga kerja manusia. Mereka yang memperkerjakan buruh punya tanggung jawab moral dan sosial. Modal merupakan aset yang digunakan untuk membantu distribusi aset berikutnya. Menurut Thomas, milik individu dan negara yang digunakan dalam menghasilkan aset berikutnya selain tanah dan modal dapat memberikan kepuasan pribadi dan membantu penghasilan kekayaan. Ada organisasi memerankan peranan penting dan dianggap sebagai faktor produksi yang paling penting. Dalam organisasi tentu ada yang menjalankan, dan dalam bisnis yaitu seorang usahawan, bisnis tidak akan berjalan tanpa adanya usahawan dalam sebuah organisasi. Ada juga etika bisnis Islam dalam produksi. Etika dalam produksi sejak dari kegiatan mengorganisasi faktor produksi, proses produksi hingga pemasaran dan pelayanan kepada konsumen, semuanya harus mengikuti moralitas Islam. Produksi barang dan jasa yang dapat merusak moralitas dan menjauhkan manusia dari nilai-nilai religius tidak diperbolehkan. Yang pertama, ihsan dan itqan, sungguh-sungguh dalam berusaha. Yang kedua, iman, takwa, masalah, dan istiqomah. Yang ketiga, bekerja pada bidang yang dihalalkan Allah. Prinsip-prinsip etika bisnis Islam. Kesatuan, yaitu memadukan keseluruhan aspek-aspek kehidupan muslim baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial menjadi keseluruhan yang homogen, serta mementingkan konsep konsistensi dan keteraturan yang menyeluruh. Keseimbangan dalam beraktivitas di dunia kerja dan bisnis Islam mengharuskan untuk berbuat adil sekalipun terhadap orang yang tidak kita sukai. Kehendak bebas, kepentingan individu terbuka lebar. Tidak adanya batasan pendapatan bagi seseorang mendorong manusia untuk aktif berkarya dan bekerja dengan segala potensi yang dimilikinya. Tanggung jawab. Untuk memenuhi tuntunan keadilan dan kesatuan, manusia perlu mempertanggungjawabkan tindakannya. Secara logis, prinsip ini berhubungan erat dengan kehendak bebas. Ia menetapkan batasan mengenai apa yang bebas dilakukan oleh manusia dengan bertanggung jawab atas semua yang dilakukannya. Kebenaran, kebajikan, dan kejujuran. Kebenaran dalam konteks ini mengandung makna kebenaran yang mengandung pula dua unsur, yaitu kebijakan dan kejujuran. Ada juga fungsi etika bisnis Islam. Etika bisnis berupaya mencari cara untuk menyelaraskan dan menyerasikan berbagai kepentingan dalam dunia bisnis. Etika bisnis mempunyai peran untuk senantiasa melakukan perubahan kesadaran bagi masyarakat tentang bisnis, terutama bisnis Islam, dengan cara memberikan suatu pemahaman serta cara pandang baru tentang bisnis dengan menggunakan landasan nilai-nilai moralitas dan spiritualitas yang kemudian terangkum dalam suatu bentuk etika bisnis. Etika bisnis Islam pun berperan memberikan solusi terhadap berbagai persoalan bisnis modern ini yang kian jauh dari nilai-nilai etika, dalam arti bahwa bisnis yang beretika harus benar-benar merujuk pada sumber utamanya, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.